Selamat pagi anak-anak Miss kelas 5B. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dari buku LKS tema 3. Sekarang kita sudah di subtema 2 karena subtema 1 kita udah selesaikan. Baik, sebelum belajar kalian jangan lupa untuk berdoa ya. Baik, hari ini di Bahasa Indonesia kita akan belajar iklan media elektronik. Nah, iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual. Nah, berdasarkan medianya, iklan digolongkan menjadi iklan media cetak, iklan media elektronik. Berbeda dengan media cetak yang menyampaikan informasi secara tertulis. Ya, jadi kalau media cetak itu iklan yang disampaikan itu secara tertulis, contohnya seperti di koran ya. Nah, kemudian media elektronik menyampaikan informasi berbentuk elektronik. Contoh media elektronik itu berupa radio, televisi, dan komputer. Nah, kita akan lihat 3 jenis iklan elektronik. Yang pertama, iklan televisi. Nah, media elektronik televisi mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Fungsinya untuk menghibur, mendidik, dan memberikan informasi. Televisi memiliki keunggulan dalam menyampaikan iklan, yaitu melalui televisi lebih menarik dan mempunyai nilai pesan yang tinggi. Dan televisi sebagai media audio visual menayangkan iklan yang dapat dilihat, didengar, dan dapat menarik perhatian masyarakat. Iklan radio. Fungsi iklan radio juga sangat penting, yaitu sebagai sarana penerangan, pendidikan, hiburan, dan sarana propaganda. Iklan yang dipublikasikan melalui radio berupa kombinasi dari bunyi, kata-kata, dan efek suara, dan iklan hanya dapat didengar. Kemudian ada iklan komputer, seperti televisi dan radio. Komputer juga sebagai media elektronik. Iklan komputer dipublikasikan melalui internet beragam. Ada juga hanya dilihat dan ada juga yang dapat didengar. Nah, jadi melalui 3 jenis iklan yang ada di sini. Iklan radio lah yang saat ini yang jarang digunakan oleh orang ya. Nah, karena sudah ada televisi dan sudah ada komputer. Nah, atau handphone juga bisa ya. Nah, jadi orang sekarang lebih sering untuk menggunakan televisi dan komputer, iklan komputer ya. Nah, tapi pada zaman dahulu lebih banyak orang menggunakan radio, karena televisi dan komputer masih jarang ya. Nah, kita akan lihat ciri-ciri iklan pada media elektronik. Nah, ciri-ciri iklan media elektronik antara lain, yang pertama, disampaikan secara elektronik dalam bentuk audio dan video. Kemudian disampaikan dalam waktu singkat, menggunakan bahasa formal atau non-formal, menggunakan kalimat yang singkat dan padat, menggunakan intonasi yang tepat, gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Kemudian khusus untuk iklan pada media radio, informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan dengan jelas. Terdapat musik pengiring yang tepat untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Kemudian ada unsur-unsur iklan media elektronik televisi. Nah, ini media elektronik televisi ya. Nah, suara dalam iklan televisi dapat berupa suara manusia, suara hewan atau tumbuhan, musik, atau sekedar efek suara ya. Ini membuat
orang-orang supaya lebih menarik untuk melihat atau mendengarkan iklan yang ada pada media elektronik televisi. Kemudian gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berubah orang yang menggunakan produk tersebut. Jadi sering sekali di iklan ya nak ya. Kalau menawarkan sesuatu itu sering ada orang yang menggunakan produk tersebut atau orang yang mengkonsumsi produk tersebut ya. Nah, jadi ketika kita melihat orang menggunakan produk itu ada rasa ketertarikan ya. Nah, contohnya pakai sabun ini supaya kulit kita putih dan bersih ya. Jadi ada orang yang tertarik, oh ya aku harus pakai ini dong, seperti biar kulit saya seperti kulit dia gitu ya. Nah, jadi itu penariknya juga ya. Nah, kemudian ada gerak gambar bergerak untuk lebih menarik perhatian masyarakat. Nah, kemudian ada tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk. Selanjutnya, perbedaan bahasa iklan media cetak dan elektronik. Iklan media cetak, iklan disampaikan tertulis sehingga dapat dibaca kapan saja. Nah, iklan media cetak ini contohnya seperti di koran atau poster ya. Nah, jadi pada media cetak ini bisa dibaca kapan saja ya. Sedangkan kita lihat di iklan media elektronik, iklan dilihat, didengar dan dibaca teksnya. Iklan hanya ditampilkan dalam waktu singkat. Bahasa yang digunakan dapat berupa formal ataupun non formal. Ya, jadi kalau yang di media elektronik, iklan itu yang kita lihat, kita dengar dan kita baca hanya sebentar saja ditampilkan ya. Waktunya sangat singkat ya. Nah, itu perbedaannya. Tetapi ada persamaannya. Sama-sama dibuat untuk meyakinkan dan memengaruhi pembaca atau pendengarnya. Nah, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengajak atau menghimbau untuk tidak atau melakukan sesuatu. Ciri-ciri umum iklan masyarakat antara lain tidak mengandung unsur komersial dan tidak unsur produk. Kita tahu bahwa penyampaian iklan layanan masyarakat melalui media elektronik seperti televisi dinilai lebih efektif karena pesan yang disampaikan lebih cepat kepada masyarakat luas. Nah, ada 3 aspek dalam pembentukan iklan masyarakat, antara lain ada aspek ekonomi, aspek edukatif, dan seni. Nah, tahukah kamu iklan layanan masyarakat terdiri atas berbagai jenis, diantaranya berdasarkan iklan masyarakat berdasarkan intonasinya. Kemudian iklan masyarakat berdasarkan sifat persuasifnya. Kemudian iklan masyarakat berdasarkan waktunya. Iklan masyarakat berdasarkan bentuk informasinya. Kemudian ada iklan masyarakat berdasarkan tanya jawab. Nah, kita akan lihat iklan layanan masyarakat berdasarkan intonasinya. Berdasarkan intonasinya, iklan masyarakat terdiri atas 2 macam, yaitu iklan teriak dan iklan berbisik ya. Nah, iklan teriak adalah jenis iklan yang memiliki intonasi keras sehingga orang terintimidasi. Ciri-ciri iklan teriak diantaranya mudah dimengerti, memiliki headline yang lugas dan jelas, memiliki banyak teks dan layout penuh. Kemudian kalau iklan berbisik, iklan yang memiliki intonasi lembut, bersifat perenungan dan proses berpikir.
Ciri-ciri iklan berbisik yaitu sulit dimengerti, tidak bersifat mengintimidasi, minim teks, dan menggunakan layout yang sederhana. Kemudian kita akan lihat iklan layanan masyarakat berdasarkan sifat persuasifnya. Berdasarkan sifat persuasif, iklan layanan masyarakat dibedakan menjadi iklan melarang, iklan menyuruh, dan iklan ucapan terima kasih. Nah, iklan melarang yaitu iklan yang bersifat melarang atau menghentikan. Ciri-ciri iklan melarang antara lain disertai tanda larangan seperti coretan, silang, sobek, dan lainnya, serta menggunakan kata-kata dilarang, stop, tidak, lawan, jangan, dan lainnya. Kemudian ada iklan untuk menyuruh. Ini jenis iklan yang bersifat imbauan, saran, anjuran, dan merupakan kebalikan dari iklan melarang. Ciri-ciri iklan menyuruh antara lain disertai dengan tanda himbauan seperti centang, tanda seru, dan lain, serta menggunakan kalimat perintah seperti kata-kata tolong, mohon, dan lainnya. Kemudian ada iklan ucapan terima kasih, yaitu jenis iklan yang di dalamnya tidak ada ucapan melarang ataupun menyuruh. Contohnya, terima kasih tidak merokok, terima kasih tidak melanggar marka jalan, terima kasih sudah berperilaku sopan, dan lainnya ya. Nah, kemudian ada juga iklan layanan masyarakat berdasarkan waktunya. Berdasarkan waktunya, iklan masyarakat dibedakan menjadi 3, yaitu iklan sebelum, iklan sesudah, serta iklan sebelum dan sesudah. Iklan sebelum yaitu jenis iklan yang menggambarkan kejadian sebelum pembaca atau penonton melakukan sesuatu yang disampaikan oleh iklan layanan masyarakat. Ciri-ciri iklan sebelum yaitu bernuansa positif, menggambarkan kondisi ideal terhadap sesuatu fenomena tertentu, dan menggunakan citra visual seperti senyum, kegembiraan, kehidupan, dan lainnya. Kemudian iklan sesudah yaitu jenis iklan yang menggambarkan kejadian sesudah pembaca atau penonton melakukan sesuatu yang disampaikan oleh iklan layanan masyarakat. Nah, ciri-ciri iklan sesudah bernuansa negatif, menggambarkan kondisi terburuk terhadap suatu fenomena tertentu, dan menggunakan citra visual seperti kematian, penjara, penyakit, dan lainnya. Kemudian iklan sebelum dan sesudah yaitu jenis iklan yang menggambarkan kejadian sebelum dan sesudah terhadap yang disampaikan oleh iklan layanan masyarakat. Ciri-cirinya bernuansa historis dan dari sebelum sampai sesudah. Biasanya memiliki tingkat peristiwa tertentu. Kemudian ada iklan masyarakat berdasarkan bentuk informasinya. Berdasarkan informasinya, iklan layanan masyarakat dibedakan menjadi iklan informasi kuantitatif dan kualitatif. Iklan kuantitatif yaitu jenis iklan yang memberikan informasi terhadap fenomena tertentu menggunakan angka atau numeral. Ciri-ciri iklan kuantitatif berupa angka, numeral, persentase, jumlah, dan lainnya. Sedangkan iklan kualitatif itu jenis iklan yang memberikan informasi terhadap fenomena tertentu dengan pendekatan kualitas. Ciri-ciri iklan kualitatif yaitu informasi yang terhadap kualitas tertentu dan terkadang dilebih-lebihkan atau hiperbola. Ada iklan layanan masyarakat berdasarkan tanya jawab. Berdasarkan tanya jawab, iklan layanan masyarakat terdiri atas 2 macam, yaitu iklan teriak dan iklan berbisik, ya. Nah, iklan bertanya adalah jenis iklan yang memberikan informasi terhadap fenomena tertentu menggunakan kalimat tanya.
Jenis iklan bertanya ini muncul karena kesadaran terhadap pentingnya pilihan-pilihan hidup. Kemudian ada iklan menjawab. Iklan yang jenisnya memberikan jawaban terhadap fenomena tertentu. Nah, jenis iklan menjawab ini memiliki muatan edukatif tinggi dibandingkan jenis iklan bertanya. Baik, tugas kalian LKS tema 3, subtema 2, mata pelajaran Bahasa Indonesia halaman 61, bagian A dan bagian B.